Yu, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Ki Haji Anang As'ari, pemangku manakib, Al-Mukarramul Muhtaram, Bapak Sukma dan Ibu Hajah Erma Sampit, pendiri MOI, Bunda Haya, para kiai, para asatidz, para petugas manakib, para ikhwan dan akhwat yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Dianugerahi umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, dilimpahkan, diberkahkan rezeki yang halal. Ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat untuk pribadi maupun untuk keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang bersinar kita telah masuk pada bulan Rajab, hari pertama. Kita dimasukkan dengan keberkahan karomahnya guru agung kita. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan diisra'irajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dengan distempelnya pundak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dengan telapak kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga para wali yang lainnya berada di bawah telapak Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Al-Fasus Sabi' fi Syahri Rajab. Di dalam kitab Padusyuhur menerangkan tentang pasal ke-7 tentang bulan Rajab. Lihaja syahr, salah satu ahrufin. Bulan Rajab ini memiliki 3 huruf. Yang pertama ar-ra'u, huruf ra. Yang diartikan dengan ar-ridwan. Wal jim, dan yang kedua adalah huruf jim yang diartikan yaitu al-jud. Dan yang ketiga huruf terakhir adalah huruf ba yang diartikan al-bara'ah. Fa amara fi hadhihi syahr aridwan. Jadi huruf ra ini pada bulan ini diartikan ridwan. Keridhaan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, afamani taba'a ridwanallah kamam ba'a bisakhati minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Wa qala ta'ala yubashiruhum rabbuhum minhu waridwan wa jannatil lahum fiha na'imum muqim. Ini ayat yang saya bacakan 2 macam. Yang pertama surat Al-Imran ayat 162 dan ayat yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 21. Ya. Faridwan minar ridha. Ya. Jadi ridwan itu berasal dari kata ridho.
Waridho sururul qalbi bimaril qadha. Dan ridho itu adalah kegembiraan hati terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh. Ridwan atau yang disebut dengan yang asalnya dari ridho itu adalah kegembiraan hati terhadap apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh. Baik itu takdir baik ataupun itu takdir buruk dari Allah. Jadi kita harus bergembira ketika Allah menentukan kepada kita suatu kebaikan atau Allah menentukan kepada kita suatu keburukan. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi ridwan itu merupakan sikap kolbu kita, sikap hati kita yang bisa menerima dan bisa menyukai apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh tanpa memilih, memilah, dan tanpa ada keberatan atau penolakan. Ya. Kalau kita dijadikan oleh Allah orang yang tampan, orang yang cantik, kita harus terima. Tapi kalau Allah menjadikan kita orang yang tidak tampan, tidak cantik, jangan sakit hati. Kita harus terima. Allah menjadikan kita orang kaya atau orang miskin, kita terima. Tidak boleh sakit hati ketika kita dijadikan orang miskin. Ya, tidak boleh berputus asa. Begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh, doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, semuanya itu adalah keputusan Allah. Dikabulkannya doa kita harus terima. Belum dikabulkannya doa pun kita mesti terima. Jangan bosan untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Ini ya, kita harus ridho. Harus ridwan. Sedangkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh, yang seperti kita munajatkan setiap mulai berzikir, waridhoka matlubi. Nah ini kita. Setiap kita awal berzikir selalu mengatakan ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau adalah tujuanku. Tujuan hidupku, tujuan aku berzikir. Nah, waridhoka matalubi, karena engkau adalah sebagai tujuanku satu-satunya, hidupku, matiku hanya untukmu. Ya, lebay kali kalau gitu. Ya. Kalau kita pada hakikatnya sih nggak lebay, memang hidup kita, mati kita adalah milik Allah. Jadi kita hidup, kita mati hanya untuk Allah. Waridhoka matlubi, keridhaan Allah. Waridhoka matlubi, keridhaanmu yang aku cari, yang aku pinta. Nah, jadi kita memohon kepada Allah ketika kita berzikir untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kita mengatakan setiap munajat kita berzikir seperti itu, maka kita mesti menerima dan menyukai apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebelum kita
menuntut keridhaan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, kita tuntut diri kita juga untuk ridho tentang pemberian Allah kepada kita. Kita mesti menerima dan menyukai apa yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa ada rasa keberatan, apalagi menolak. Kita tidak bisa, kita tidak boleh pilih-pilih. Oleh karena itu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yashkur na'mai, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dia tidak sabar atas ujianku, fal yakhruj min tahtas samai, nah, maka hendaklah dia keluar dari bawah langitku, wal yatlub robban siwaya, silahkan kau cari Tuhan selainku. Ini ya. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh memperingatkan dengan keras kepada hambanya, memperingatkan dengan keras kepada kita semuanya, ya, untuk selalu ridho dengan ketetapan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Mesti bersyukur atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat itu kecil maupun nikmat itu besar, nikmat itu banyak atau nikmat itu sedikit. Ya. Kita ridho ya, dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Kita ridho dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan kita pun mesti sabar atas ujian-ujian Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Nah, jika seseorang tidak melakukan hal tersebut, atau kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka Allah tidak akan mengakuinya sebagai hambanya. Nah, kalau kita tidak ridho terhadap Allah dengan perintah-perintah Allah yang memerintahkan kita, yang menjadikan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku, untuk ma'rifat kepadaku. Kemudian dia tidak mau bermakrifat kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Maka dia diancam oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ya, untuk apa? Wal yakhruj min tahtas samai. Silahkan engkau keluar dari bawah langitku. Wal yatlub robban siwaya. Silahkan cari Tuhan selain diriku. Ini peringatan Allah sangat keras. Jadi tidak akan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ya. Kemarin kita lihat bagaimana yang namanya iblis. Ya. Karena dia tidak taat, dia tidak terima. Ya. Dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang tunduk, yang menghormati kepada Nabi Adam. Maka iblis pun diusir selama-lamanya dari surganya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Gara-gara kesalahan yang sedikit mungkin. Menurut iblis sedikit. Kenapa? Sebab hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tidak terima. Dia yang katanya ahli ibadah, ahli zikir, pemegang kunci surga, pemimpin para malaikat, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Tidak ridho. Dijadikan oleh Allah. Saya kan pemimpin malaikat. Saya kan ahli ibadah.
saya kan ma'rifat, saya kan ahli berzikir. Kenapa mesti saya diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan engkau jadikan Adam dari tanah. Ini luar biasa. Cumanya segitu. Langsung tidak diakui oleh Allah. Diusir oleh Allah. Ya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka badah. Maka Allah menuntut kita yang mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah, untuk selalu ridho dengan ketetapannya, ya, tanpa ada rasa keberatan atau penolakan. Dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh menuntut hambanya, menuntut kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Mana nikmat Allah yang kita terima? Dijadikan lisan kita, dijadikan kalbu kita dapat berzikir, dapat menyebut-nyebut nama Allah yang maha suci. Itu adalah sebagai nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk menyebut nama Allah, nama yang suci. Ini adalah nikmat. Ya, tuh. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Artinya tidak ada waktu yang kita sia-siakan, ya, untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Dan Allah pun menuntut hambanya, menuntut kita semua apabila kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, untuk selalu sabar atas ujiannya. Karena seorang murid akan diuji oleh dirinya sendiri. Ya. Ketika kita diuji, maka tidak ada keluhan atau tidak ada keberatan. Kita semuanya makhluk Allah yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh untuk menyebut namanya. Maka kalau engkau mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka, ingin mendapatkan cinta dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, engkau harus mampu, harus bisa menerima ujian dariku. Nah, kata Allah begitu. Jadi kita harus siap ketika kita diuji. Kalau kita mengatakan kita pun mencintai Allah, ingin selalu bersama Allah, ya, atini mahabbataka wa atini ma'aka abada. Ketika diuji, jangan mengeluh. Diuji dengan apa saja? Dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal-hal, ya, itu kita tidak ridho, kita tidak sabar, kita tidak syukur, maka kita akan kehilangan rahmat dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan kita ditantang untuk mencari Tuhan selain Allah. Karena sesungguhnya memang di atas dunia lahir, di atas dunia batin, di dunia sekarang maupun di akhirat, tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah. Oleh karena itu, kita mesti selalu berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan sabar atas ujiannya. Jadi katakan, la yanalu ridwanallah fil akhirah ila idza nila bihi fid dunya ay fil hayati qablal maut bil bai'ati wat talqin. Nah, ini dia. Ya. Tidak akan mendapatkan keridhaan Allah di akhirat. Ya. Jadi ridho Allah tidak akan kita dapatkan di akhirat nanti
kecuali jika telah diperoleh di dunia. Ya. Jadi ridho Allah itu kita harus gapai, kita harus dapatkan di dunia. Bukan nanti kita mendapatkan keridhaan Allah di akhirat, tapi di dunia. Yaitu dalam masa ketika kita masih hidup sebelum mati. Dengan apa? Dengan baiat dan talqin. Janji setia kepada Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu. Ya. Dengan apa kita janji setia? Dengan saksinya yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu sebagai kepanjangan tangan dari Allah, yaitu guru mursyid. Jadi untuk memperoleh ridho Allah di akhirat, kita mesti lebih dulu memperolehnya di dunia, yaitu dengan baiat, janji setia, dan talqin dari seorang guru spiritual yang sah, guru mursyid yang kamil mukamil, yang sudah sempurna amal ibadahnya, sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna adabnya. Ya. Jadi baiat dan talqin ini merupakan suatu proses untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Sehingga kita dapat memperoleh keridhaan Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu. Keridhaan Allah di akhirat kita tidak akan dapatkan secara otomatis, kita tidak akan dapatkan secara gratis, tetapi mesti diusahakan di dunia. Ya, meskipun kita diuji, karena tidak ada emas yang tidak diuji, kecuali kaleng-kaleng. Ya, keridhaan Allah di dunia sebelum dia mati merupakan syarat untuk memperolehnya di akhirat. Ya, dengan baiat dan talqin dulu. Ya, jadi agar kita dapat keridhaan Allah di akhirat, kita memerlukan usaha dan proses di dunia. Ya, oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman mesti berusaha untuk melakukan baiat dan talqin dengan seorang guru spiritual, yaitu guru mursyid yang sah, agar kita dapat memperoleh keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ma ma'ahum fil hayatihim. Jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan kepada para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka di kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, telah melakukan proses untuk memperoleh keridhaan Allah di dunia, yaitu dengan melakukan baiat dan talqin, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan para tabi'in adalah contoh teladan bagi umat Islam dalam memperoleh keridhaan Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu, untuk melakukan proses talqin dan baiat untuk memperoleh keridhaan Allah. Tuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi ini mah Rasul. Ya. Jadi Rasul, para sahabat, para tabi'in pada berbaiat dan talqin. Nah ini zaman sekarang Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, diajakin talqin emoh, diajakin talqin ogah, diajakin talqin tidak mau. Emangnya lo siapa? Rasul, sahabat, dan para tabi'in saja berbaiat, bertalqin, lah lo.
Ya, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabiin. Diajakin talkin, susahnya segitunya. Katanya beriman, tapi engkau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabiin. Alhamdulillah, kita terpilih, digiring oleh Allah menjadi orang yang khusus, ya, jalur khusus, rute khusus, kendaraan khusus. Ya, itu orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama ahli silsilah. Berkah segalanya semuanya selamnya. Bisa di Muhammad Abdul Qasiful Masrul Qadasallahu Sir Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam